Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulipah MPD selaku Kepala Sekolah di TK PGRI 04 yang beralamatkan di Jalan Brawijaya nomor 65, Dusun Pontang Utara, RT 66, RW 17, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lembaga kami, Lembaga TK PGRI 04, merupakan lembaga yang berada di bawah naungan YPLP PGRI Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Adapun praktik baik yang saya lakukan sebagai kepala sekolah di lembaga kami, Lembaga TK PGRI 04, mulai tahun pelajaran 2021-2022 sampai saat ini memasuki tahun pelajaran 2022-2023. Adapun praktik baik yang pernah saya lakukan di lembaga kami, Lembaga TK PGRI 04, yaitu salah satunya tentang kearifan lokal budaya daerah, diantaranya melestarikan budaya tari, yaitu tari jaranan, dan juga tari lokal khas daerah Kabupaten Jember, yaitu tari bajul ijo. Dan juga tidak lupa, tidak kalah pentingnya, tidak kalah ngetrennya yang saat ini marak-maraknya tentang budaya reok Ponorogo yang berasal dari Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai seni budaya yang ada di lembaga-lembaga untuk pengenalan seni budaya yang berada di Indonesia, dan juga bisa dikembangkan di lembaga kami karena anak-anak sangat senang, sangat antusias sekali dengan diadakannya kegiatan muatan lokal atau kearifan lokal budaya daerah. Adapun praktik baik lainnya yang pernah saya lakukan di lembaga kami yaitu tentang pengembangan kerajinan tangan untuk anak-anak didik usia dini, yaitu dengan pengenalan terlebih dahulu, terus kemudian dipraktekkan bersama-sama oleh ibu guru, yaitu yang berada di lingkungan TKP Gen 4, yaitu banyaknya masyarakat yang berkreativitas dengan membuat anyaman dari bambu. Kalau istilahnya di Jawa, di lingkungan kami TKP Gen 04 mayoritas
bahasanya adalah bahasa Jawa dan juga ada bahasa Madura dan campuran bahasa Indonesia nasional tentunya, yaitu kami membudayakan lingkungan di sekitar kami, yaitu kreativitas kerajinan tangan membuat anyaman dari bambu. Misalkan contoh membuat tompo atau membuat cikrak ataupun membuat tas dari anyaman bambu dan anyaman plastik atau anyaman yang lainnya. Selain itu, kami juga menerapkan tentang siap siaga bencana alam atau bisa disebut BPBD. Itu yang sekarang ini sedang digencar-gencarkan di kabupaten kami, dan Bapak Bupati di daerah kami Kabupaten Jember sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa, penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Dan untuk itu juga diterapkan di lembaga kami tentang penanggulangan bencana alam, yaitu misalkan ada gempa. Nah, itu kita menyiapkan dengan mengadakan harus jalurnya jalur emergensi, jalur darurat, jalur darurat. Nanti kalau keluar langsung keluar pintu utama. Yang pertama, ketika terdengar gemuruh gempa, ada tanda-tanda gempa. Sebelum gempa itu tinggi, nah kita harus pakai ini dulu ibu di sini. Nah, ya, melindungi kepala. Nah, ketika kita berada di kaca, cepat lari. Ya, cepat lari keluar jalur evakuasi, terus berkumpul di titik halaman. Di titik halaman. Ayo coba kita perangkat dulu. Musik ya, Pak ya? Iya. Kalau sudah pakai seragam, ibu sudah siap senam. Loh, itu suara apa ibu? Gempa. Ayo, gempa, ada gempa. Coba gempa. Ayo kita.
kasih atas segala waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru TK PGRI 04, yang saya hormati ibu-ibu wali murid kelompok B TK PGRI 04 dan seluruh anak didikku yang sangat saya sayangi. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kesehatan, inayah dan taufik hidayahnya Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan, ibu itu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat wassalamuhu senantiasa terabadikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu wali murid yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan programnya sekolah, kaitannya dengan protokol kesehatan, kaitannya dengan simulasi, yaitu kalau protokol kesehatan yang mestinya kita laksanakan, itu kita harus membawa apa saja, Ibu? Yang pertama, kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada, karena masa pandemi ini, masa pandemi yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita semuanya. Yang pertama pakai masker, yang kedua harus apa, Ibu? Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan 6 langkah cara cuci tangan yang benar. Yang ketiga yaitu apa, Ibu? Menjaga jarak. Nah, Ibu, jaraknya sudah dijaga semua, nggih? 1 meter minimal, nggih. Terus yang keempat apa, Ibu? Menjauhi kerumunan. Ibu dimanapun berada tidak boleh berkerumun, bergerumbul, tidak boleh, tidak diperkenankan. Yang kelima apa, Ibu? Membatasi mobilitas umum, itu 5M, 5M untuk protokol kesehatan. Nah, caranya Ibu kalau memakai masker yang benar, coba Ibu maskernya dibuka dulu semuanya. Nah, caranya memakai masker yang benar yaitu seperti ini, Ibu ya. Nah, dipegang pinggirnya, jangan dipegang tengahnya. Nah, dipegang pinggirnya, kemudian ditarik ke atas. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai menyentuh bagian depan, jangan sampai menyentuh bagian depan. Kalau menyentuh bagian depan, nah kalau kita tangannya masih belum steril, nanti virusnya akan masuk ke dalam masker. Terus masker yang benar itu ada berapa layer, Ibu? Ada 3 layer, berlapis 3, itu masker yang benar. Kalau masker yang satu itu nanti tembus, karena virus itu bentuknya sangat kecil sekali. Sebenarnya virus corona itu mudah hancur ketika terkena sinar matahari, ketika kena sabun itu mudah hancur. Jadi kalau memakai masker yang benar itu harus 3 layer, terus kemudian itu menjaga jarak. Pada hari ini Ibu di sini programnya sekolah, kita mengkampanyekan, mensosialisasikan, nanti Ibu simulasi. Nah, tentang kaitannya dengan protokol kesehatan sudah, terus kaitannya dengan PHBS atau 6 langkah cuci tangan yang benar. Nanti kita simulasi di luar, dengan menggunakan keran, kita senam dulu, Ibu ya, senam cuci tangan, 6 langkah senam cuci tangan, baru kita nanti simulasi di depan TK, nanti kita latihan simulasi 6 langkah praktek cuci tangan yang benar. Terus yang selanjutnya kami
gempa yang tiba-tiba kekuatannya tinggi, ya. Gempa yang kekuatannya tinggi. Nah, dalam keadaan darurat ketika kita berada dimanapun, terutama di lingkungan sekolah atau dengan berada di waktu di dalam ruangan, di dalam rumah, nah kita ada evakuasi gempa, ya. Evakuasi gempa, nanti kita simulasikan bersama-sama. Nah, kalau simulasi gempa itu gimana Ibu? Ada yang sudah tahu? Nah, belum. Nah, ketika kita dengar gempa, ya, tiba-tiba gempanya tinggi langsung, ya. Ketika kita tidak gempanya itu dalam kekuatan yang rendah, nah ketika itu melonjak ke ketinggian, gelombangnya lebih tinggi, nah kita dengan ibu-ibu antisipasi ketika ada almari, ya. Ketika ada almari jangan dibawahnya almari, tetapi dengan cari yang aman. Nah itu kaca-kaca ya ibu, jangan di bawahnya kaca. Nah takutnya reruntuhan kaca terjatuh. Yang lebih aman di mana nanti ibu-ibu? Nah di kolong meja ya ibu ya, di kolong meja. Nanti masuk ke kolong meja. Nah masuk kolong meja. Nah kalau ada gempa masuk dulu, lindungi dulu kepala yang terutama ya, yang dilindungi dulu kepala, karena ini kepala ini organ yang sangat vital ya, karena pusatnya manusia itu ya ada di saraf ya, ada di kepala. Nah terutama yang ada di kepala dilindungi dulu. Nah dilindungi atau pakai misalkan tas ya, pakai tas. Nah tas. Nah kalau tasnya boleh pakai tas gini boleh, oke. Nah kalau anak-anak, nah boleh pakai tas seperti ini dulu. Ini ya, lek goleki meja kesuwen, misalkan mejane kok cilik, wonge besar, gendut ya. Cari dulu tempat pengaman. Terus ada apa saja sudah yang bisa cari untuk pengaman. Nah seperti ini, langsung bergerak ya, bergerak. Misalkan runtuhannya ada di kaca, nah kacanya itu jangan didekati ya, jangan didekati. Kita langsung cari jalan keluar. Nah jalan keluarnya lewat mana? Nah lewat jalur utama, pintu utama jenengan mana. Kalau jenengan berada di dapur, ya wes lewat langsung jalan dapur gitu. Yang jelas jangan berdiam diri di tempat, langsung lari, ibu lari. Ada di titik mana? Lapangan. Cari yang tempatnya luas ya. Cari yang halamannya jenengan ya. Jangan di dalam rumah terus kalau ada gempa. Nah, jadi nanti kita simulasinya seperti itu. Nah, itu yang ini sekilasnya saja. Ini nanti simulasinya kita praktek langsung. Nah, untuk simulasi gempa. Terus yang ketiga tentang ini ibu. Kalau putra putri panjenengan deh, putra putri panjenengan itu karena sekarang masa pandemi ya, masa pandemi otomatis anak-anak di rumah terjaga ya. Anak-anak di rumah terjaga, maka keselamatannya selalu dalam pengawasan orang tua. Tetapi kalau seandainya ada di sekolahan, nah itu nanti ya SOP-nya lembaga, standar operasionalnya lembaga itu nanti yang pertama kalau memang jenengan itu sibuk, putra putrinya silakan telepon ke guru, Bu, saya masih sibuk belum bisa menjemput putra putrinya. Nanti minta tolong putri saya dijaga dulu di sekolah. Nah seperti itu harus ada koordinasi dengan sekolah. Jadi orang tua wajib itu berkomunikasi lewat WA atau lewat pribadi guru. Terus kemudian kalau memang jenengan itu mewakilkan yang menjemput juga harus laporan dulu ke bu guru. Itu artinya kalau memang anak itu biasanya kan tidak mau kalau yang tidak menjemput yang biasanya. Kalau memang orang tidak dikenal, nah itu jangan sampai putra putrinya mau, ibu-ibu ya. Nah itu juga harus ada pesan juga dari rumah.
kalau memang dijemput putra-putrinya, kalau waktu tatap muka di sekolah dijemput orang tidak dikenal, nah anaknya juga diberi tahu. Nah, terus ketika anak itu jalan kaki misalkan jalan kaki kan rumahnya dekat, meskipun tidak dijemput tidak apa-apa, dekat sekolahan. Nah, itu anak-anak juga perlu diberitahu ibu-ibu ya, diberitahu bahwasanya jika ada siapapun baik orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal tidak boleh menyentuh semua badannya anak-anak, terutama organ yang vital. Jangan anak-anak menghindari agar ada orang ataupun yang dikenal atau yang tidak dikenal menghindari menyentuh bagian badan. Misalkan selain BPPD, lembaga kami TKPG 04 yaitu melaksanakan pola hidup sehat yang berada di masa pandemi COVID-19. Kami siap siaga melaksanakan pola hidup sehat, diantaranya cuci tangan dengan 6 langkah yang benar, mengecek suhu tubuh dengan termogan, dan kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, TK PGRI 04, kepada Dewan Guru yang saya hormati, dan ibu-ibu wali murid yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna atau makanan bergizi seimbang, yaitu yang benar menunya Bu. 1. Nasi. 2. Lauk. 3. Sayur. 4. Buah. 5. Susu. Bu, sampean yo lek ning omah, meskipun nasinya bukan nasi putih, Bu, nasi jagung kuwi sakjane apik. Ya tapi kalau
dan juga tidak boleh kurang itu Bu, mimiknya Bu. Begini Bu, jika mengadakan program makan sehat di sekolah TK yang benar, menunya 1. Nasi sop, lauk, tempe, tahu, iku apik Bu. 2. Roti ku dimimik ambek susu, apik Bu. 3. Telur puyuh. Mari ngono nomor 4. Kolak. Terserah ibu-ibu mau bikin kolak apa. Biasanya kolak apa Bu dari mama? Kacang hijau. Kuwi wis enak kuwi, kacang hijau. Ya apa kuwi jenenge? Kolak pisang. Telo kuwi sebetulnya wis kolak. Nomor 6. Buat bubur Bu. Jangan males kotok. Kayak bubur anake ben sehat. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai 5 tahun itu Bu, anak-anak sama TK kan masih ditimbang. Itu harus rutin Bu, sampai naik timbang setiap bulannya ditimbang. Dia tahu berat badannya naik apa turun gitu. Terus untuk tinggi badan pengukuran tinggi badan itu Bu 3 bulan sekali. 3 bulan 1 kali. Terus untuk pengukuran lingkar kepala 2 bulan sekali. Pemberian vitamin A 1 tahun 2 kali. Pemberian obat cacing itu Bu 6 bulan 1 kali. Untuk imunisasinya itu Bu, anak-anak sama imunisasi itu di sini sudah pasti ditulis. Anak-anak sama tidak imunisasi, di sini tuh banyak tulisannya. Jadi ini tulisan-tulisannya ini harus lengkap Bu, imunisasinya. Penimbangannya setiap bulan sama harus ditimbang. HP-nya kan Anak-anak tidak ditimbang, nggak tahu turunnya Indonesia. ini untuk yang cewek, yang cewek itu masih warna biru warna cowok. Anak yang mana ditimbang apa enggak setiap bulannya Bu? Ditimbang. Alhamdulillah. Jadi naik tabel ya Bu. Terima kasih ya Bu. Caranya ngukur ibu Bu. Rapi. Selain BPBD, lembaga kami di TKP Kedan 4 juga menerapkan pola hidup sehat yang pada masa pandemi COVID-19 telah dianjurkan dan harus dilaksanakan untuk menjaga lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah aman dan bebas dari wabah penyakit COVID-19, diantaranya dengan memakai masker, menjaga jarak, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar, dan juga menjauhi kerumunan. Dan kemudian selain itu kami juga melaksanakan yaitu kegiatan pembuatan proyek P5 atau yang sekarang ini sedang diintegrasikan dengan kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka Mengajar. Selalu membuat proyek. Profil pelajar Pancasila merupakan fondasi karakter yang harus diterapkan di usia dini atau pada pendidikan anak usia dini. Dan saya selaku kepala sekolah menerapkan P5 dengan kurikulum Merdeka Belajar dan tentunya Merdeka Mengajar.
Kepalane anu. Kepalane ki. Tugel. Kepalane. Itu kepalanya siapa? Hanya masak ambruk. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah TK PGRI 04, yang terhormat kepada semua Dewan Guru TK PGRI 04. Di sini kita akan membahas program akhir tahun yang akan yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka acara pentas seni, juga karya wisata, misalnya rekreasi. Kita bisa menentukan pilihan yang nanti kita bisa musyawarahkan dengan wali murid. Kalau soal waktu dan tanggal, kita bisa menentukan setelah hasil musyawarah dari wali murid. Sekarang kita bisa menentukan tempat, misalnya kalau rekreasi, pentas seni. Kalau karena masa pandemi ini, kalau untuk pentas seni kita kan tidak diperkenankan untuk beramai-ramai. Yang jelas sederhana dan singkat seperti itu Bu Komite. Dan juga kalau karya wisata kita juga tidak bisa jauh-jauh, setidaknya di wilayah terdekat dari sekolah. Iya, memang sekarang waktu pandemi, jadi kita tidak bisa ke rekreasi yang sesuka kita ya. Kita memilih tempat yang dekat dan juga menjaga keselamatan anak-anak. Kalau soal pentas seni, kita sesederhana mungkin kita lakukan, dan saat ini kita harus mematuhi protokol kesehatan juga. Jadi kita bisa musyawarahkan dengan ibu-ibu wali murid waktu dan tanggalnya. Syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak akan berpanjang lebar kata karena ini merupakan dari program kerja dari TKPG 04, salah satunya yaitu memperingati hari besar keagamaan, yaitu tepatnya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Diperingati hari apa Bapak Ibu? Hari santri. Hari apa? Hari santri nasional, karena identiknya kita adalah umat muslim, umat muslim dari semenjak di kandungan bunda sampai lahir sampai ke liang lahat, kita pun masih tetap belajar. Untuk itu kita semuanya wajib umat Islam melaksanakan peringatan hari santri, hari santri nasional. Seluruh dunia, seluruh Indonesia pada hari ini melaksanakan peringatan hari santri, hari santri nasional. Nabi kita, Nabi Agung siapa? Nabi kita siapa? Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya umat Islam.
nabinya akhir zaman, ya, nabi yang paling akhir dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu kita wajib juga memperingati, kita umat muslim untuk memperingati peringatan hari apa anak-anak? Peringatan hari apa? Loh, peringatan hari apa ya? Peringatan hari Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kelahirannya Kanjeng Nabi di bulan Maulud, di bulan Maulud. Kalau bahasa Arab apa aja? Tahun Arabnya tahun apa itu? Yang belalainya panjang, telinganya lebar, namanya hewan apa? Gajah winter, tahun gajah. Yang keberapa ya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo yang keberapa? 1444 Hijriah. Tahun 2022 diperingati keberapa? Ke-77 tahun, sama dengan peringatan HUT.